Seorang wanita Thailand bernama Nisa menjalani hidup penuh dengan keraguan hingga ia memutuskan untuk memeluk Hinduisme, mencari kedamaian dengan menyembah patung yang ia yakini sebagai dewa. Namun rahasia besar terungkap ketika seorang petugas kebersihan muslim bernama Farid menemukan bahwa dewa yang Nisa sembah selama 5 tahun ternyata adalah patung Shrek. Dan bagaimanakah kisah Nisa selanjutnya? Berikut ini adalah kisahnya. Nisa duduk di tepi jalan kamarnya, menatap keluar ke jalanan yang sepi. Matahari sore mulai turun, meninggalkan jejak-jejak orange kemerahan di langit Bangkok. Di usianya yang ke-28, hidupnya terasa seperti sebuah ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terisi. Ia sering merasa ada sesuatu yang hilang, entah apa itu. Ia tidak tahu pasti, bukan pekerjaan, karena ia punya karir yang cukup stabil sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan kecil. Bukan juga soal hubungan sosial, meskipun ia memang lebih suka menyendiri daripada berkumpul dengan orang-orang. Selama bertahun-tahun, Nisa menjalani hidup tanpa keyakinan kepada Tuhan. Baginya, konsep tentang Tuhan hanyalah cerita yang diciptakan manusia untuk menghibur diri dari ketidakpastian dunia. Ia tumbuh dalam keluarga yang tidak terlalu religius, dan meski ibunya kadang-kadang menceritakan mitologi soal Thailand, Nisa selalu menganggapnya sebagai dongeng belaka. Sampai beberapa tahun lalu, ia merasa nyaman dengan pandangan hidupnya bahwa segala sesuatu bisa dijelaskan dengan logika dan sains. Namun semua berubah 5 tahun silam. Saat itu Nisa sedang melewati masa-masa sulit. Pekerjaannya stagnan, hubungannya dengan teman-temannya semakin renggang, dan ia sering merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Suatu hari seorang teman lamanya, seorang pria bernama Arun, datang ke apartemennya membawa sebuah patung kecil berwarna hijau. Nisa pun menerima patung itu dengan rasa penasaran. Patung tersebut memiliki wajah yang aneh, besar, hijau, dan telinga panjang serta senyum yang menyeringai. Tapi entah kenapa ada sesuatu di patung itu yang membuat tertarik. Arun menjelaskan bahwa patung ini adalah representasi dari salah satu dewa Hindu yang dipercaya membawa kemakmuran dan perlindungan. Nisa tidak begitu yakin, tapi ia memutuskan untuk mencoba. Ia meletakkan patung itu di sudut kamarnya, menyalakan lilin kecil di depannya, dan mulai berdoa. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Awalnya Nisa hanya melakukan sekedar iseng, tapi lama-lama ritual itu menjadi bagian dari rutinitas harian. Setiap pagi dan malam ia duduk di depan patung itu, menundukkan kepala dan berbicara dalam hati. Kadang ia berdoa agar masalahnya hilang, kadang hanya untuk mengucapkan terima kasih atas hal-hal kecil yang ia anggap berharga. Entah bagaimana ia merasa lebih tenang setelah melakukannya. Ada sesuatu dalam proses berdoa itu yang membuatnya merasa terhubung, seperti ada sesuatu atau seseorang yang mendengarkannya. Dari situ Nisa mulai mencari tahu lebih banyak tentang agama Hindu. Ia mencoba membaca artikel online, menonton video di YouTube, bahkan menghadiri beberapa acara keagamaan kecil di kuil terdekat. Semua informasi itu membuatnya semakin yakin bahwa inilah jalan hidup yang harus ia tempuh. Meskipun ia masih pemula dan belum sepenuhnya memahami ajaran Hindu, namun meskipun keyakinannya tumbuh, Nisa tetap menjadi orang yang tertutup. Ia jarang sekali berbicara dengan orang lain tentang keyakinannya, bahkan kepada keluarganya sendiri. Baginya, spiritualitas adalah urusan pribadi. Ia lebih suka menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri tanpa perlu campur tangan orang lain. Hidup Nisa berjalan dalam pola yang hampir sama seperti setiap harinya. Bangun pagi, mandi, sarapan cepat dengan secangkir kopi hitam dan sepotong roti panggang, lalu duduk di depan laptop untuk bekerja. Sebagai seorang desainer grafis freelance, ia tidak perlu pergi ke kantor atau bertemu dengan klien secara langsung. Semua pekerjaannya diselesaikan dari apartemen kecilnya yang sederhana, namun rapi. Dinding kamarnya dipenuhi dengan poster film favoritnya, beberapa lukisan abstrak hasil eksperimen sendirinya, dan sebuah rak buku yang penuh dengan novel tebal yang jarang ia sentuh lagi. Setelah seharian berkutat dengan desain logo, banner iklan, atau ilustrasi digital, biasanya Nisa akan mengambil waktu sejenak untuk dirinya sendiri. Disinilah ritualnya dimulai. Ritual yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hari-harinya selama 5 tahun terakhir. Sore menjelang malam adalah waktu favoritnya. Ia akan membersihkan meja kecil di sudut kamarnya, tempat altar sederhana itu berdiri. Altar itu tidak mewah, hanya sebuah meja kayu persegi panjang dengan taplak merah tua
yang sedikit pudar karena sering digunakan. Di atasnya ada patung hijau besar yang selama ini ia yakini sebagai dewa Hindu berdiri tegak, dikelilingi oleh lilin-lilin kecil dan dupa yang belum terbakar. Ada juga beberapa bunga plastik murah yang ia beli di pasar minggu lalu, serta mangkuk kecil berisi air yang ia ganti setiap hari. Nisa selalu memulai ritualnya dengan menyalakan dupa. Aroma wewangian yang menyengat memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang hangat bagi Nisa. Ia kemudian duduk bersila di depan altar, menundukkan kepala dan mulai berdoa. Doanya sederhana saja. Ia berbicara dalam hati, kadang-kadang melafalkan mantra-mantra pendek yang ia pelajari dari video YouTube tentang Hinduisme. Kadang juga ia hanya berterima kasih, kadang ia meminta sesuatu. Tidak ada aturan yang baku karena ia masih belajar. Yang penting baginya adalah perasaan damai yang selalu datang setelah ritual itu selesai. Namun meskipun ritual ini memberinya ketenangan, Nisa tetap menjalani hidupnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tertutup dan minim interaksi sosial. Ia hampir tidak pernah keluar rumah kecuali untuk membeli kebutuhan sehari-hari di minimarket terdekat. Teman-temannya semakin jarang menghubungi karena mereka tahu Nisa bukan tipe orang yang suka mengobrol panjang lebar. Bahkan ibunya yang tinggal di provinsi lain seringkali harus menelpon berkali-kali sebelum Nisa menjawab. Bahkan tetangga-tetangganya pun hampir tidak pernah melihatnya. Apartemen Nisa berada di lantai 3 dan ia jarang menggunakan lift karena lebih suka naik tangga. Ketika sesekali ia berpapasan dengan penghuni lain di koridor, ia hanya tersenyum tipis atau mengangguk singkat tanpa bicara apapun. Beberapa tetangga mengenalnya sebagai wanita yang aneh tapi baik. Karena meskipun ia jarang berbicara, ia selalu membayar iuran bulanan tepat waktu dan tidak pernah membuat masalah. Satu-satunya hal yang agak berbeda dalam rutinitas Nisa adalah kedatangan petugas kebersihan yang datang seminggu sekali. Ia menyewa jasa mereka untuk membersihkan apartemennya karena ia tidak suka melakukan pekerjaan rumah tangga. Setiap Kamis sore, seorang pria parubaya bernama Pak Somkai akan datang membawa sapu, pel, dan alat-alat pembersih lainnya. Nisa biasanya meninggalkan apartemennya selama beberapa jam saat Pak Somkai bekerja. Entah itu ke kafe atau hanya berjalan-jalan di taman dekat apartemen. Baginya kehadiran orang asing di rumahnya, meskipun itu hanya sebentar, terasa kurang nyaman. Namun beberapa minggu lalu, Pak Somkai mengundurkan diri karena usianya yang semakin tua. Penggantinya adalah seorang pria muda bernama Farid yang baru saja pindah ke Bangkok dari kampung halamannya di selatan Thailand. Farid tampak ramah dan sopan, tapi Nisa tetap menjaga jarak. Ia hanya memberikan instruksi singkat tentang apa yang harus dibersihkan, lalu meninggalkan apartemen seperti biasa. Farid pertama kali datang ke apartemen Nisa pada sebuah Kamis sore yang cerah. Ia tiba dengan seragam biru muda yang bersih, membawa tas alat kebersihan di satu tangan dan sapu panjang di tangan lainnya. Penampilannya sederhana namun rapi. Dan ini adalah pekerjaan barunya dan ia ingin memberikan kesan yang baik. Nisa membukakan pintu tepat pukul 2 siang seperti biasa. Ia hanya mengenakan kaos polos putih dan celana pendek hitam. Rambutnya diikat asal-asalan ke belakang. Ekspresinya datar, tapi ada sedikit rasa penasaran di matanya saat melihat sosok baru di depan pintu. Nisa bertanya, apakah Farid ini pengganti dari Pak Somkai? Dan ternyata memang Farid adalah penggantinya. Nisa mengamati Farid sejenak dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu mengangguk singkat dan menjelaskan apa saja yang harus dibersihkan oleh Farid. Farid pun hanya bisa mengangguk meskipun Nisa sudah tidak lagi melihatnya. Ia masuk ke dalam apartemen, menutup pintu perlahan, lalu mulai bekerja. Apartemen itu kecil tapi rapi, dengan furnitur minimalis dan dekorasi yang simpel. Tidak banyak barang-barang berantakan, yang membuat pekerjaannya lebih mudah. Namun sesuatu di ruangan utama langsung menarik perhatiannya, yaitu altar kecil di sudut kamar. Farid mendekat pelan-pelan. Matanya tertuju pada patung hijau besar yang berdiri di tengah altar. Awalnya ia pikir itu adalah salah satu dewa Hindu karena bentuknya aneh dan warnanya mencolok. Tapi semakin lama ia menatapnya, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Patung itu memiliki telinga panjang yang menjuntai, hidung besar, dan senyum menyeringai yang entah kenapa terlihat lucu. Bukan jenis patung yang biasa dilihat di kuil atau gambar-gambar tentang dewa Hindu. Farid pun bergumam tentang benda apa itu sambil menyentuh taplak merah tua yang menutupi meja altar. Ada lilin-lilin kecil yang sudah habis terbakar, beberapa batang dupa yang masih utuh, serta bunga plastik murah yang tampak agak kotor.
Di samping patung itu ada mangkuk kecil yang berisi air yang tampaknya diganti setiap hari. Semua elemen ini menunjukkan bahwa patung itu bukan sekedar pajangan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi pemiliknya. Farid merasa bingung. Ia lahir dan besar di lingkungan muslim, tapi selama bertahun-tahun di Thailand, ia cukup familiar dengan budaya dan keyakinan lokal, termasuk Hinduisme. Namun patung ini sama sekali tidak mirip dengan gambar dewa Hindu yang pernah ia lihat. Sebaliknya, patung ini justru mengingatkannya pada sesuatu yang aneh, sesuatu yang mungkin ia lihat di film kartun. Shrek, gumamnya tanpa sadar, lalu buru-buru menutup mulutnya sendiri. Pikiran itu terdengar begitu absurd, bahkan untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seorang menyembah karakter dari film animasi? Tapi semakin ia memperhatikan patung itu, semakin ia merasa bahwa ada kemiripan yang mencurigakan. Namun Farid tidak berani mengatakan apapun soal Nisa. Ia baru saja mulai bekerja dan ia tidak ingin membuat kesalahan fatal dengan mengomentari hal-hal yang sensitif seperti keyakinan seseorang. Jadi ia memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya, membersihkan apartemen dengan cermat sambil sesekali melirik altar itu dari sudut matanya. Setelah selesai bekerja, Farid meninggalkan apartemen itu tanpa banyak bicara dengan Nisa, yang kembali ke rumah tepat setelah ia selesai. Saat pulang ke rumahnya sendiri malam itu, Farid masih memikirkan patung hijau itu. Rasa penasarannya semakin besar, tapi ia juga tahu bahwa ini bukan urusannya, atau setidaknya itulah yang ia pikirkan saat itu. Minggu berikutnya, Farid kembali datang ke apartemen Nisa pada hari Kamis yang sama. Ia membawa peralatan kebersihannya seperti biasa, tapi kali ini ada sesuatu yang mengganggu pikirannya sejak pagi. Patung hijau itu. Sejak pertama kali melihatnya, ia tidak bisa berhenti memikirkan kemungkinan bahwa patung itu bukan patung dewa Hindu, melainkan karakter dari film animasi. Namun ia juga sadar bahwa asumsinya mungkin terlalu gegabah. Bisa saja ia salah, dan itu benar-benar representasi dewa Hindu yang tidak dikenalnya. Lagi pula, siapa yang akan menyembah karakter fiktif dalam film? Pikiran itu terdengar begitu absurd. Namun rasa penasarannya semakin kuat. Saat membersihkan apartemen minggu lalu, ia sempat melihat lilin-lilin yang sudah habis terbakar, bunga plastik yang tampaknya diganti setiap beberapa hari, serta mangkuk air yang selalu penuh. Semua itu menunjukkan bahwa patung itu bukan sekedar pajangan. Ada ritual tertentu yang dilakukan Nisa di altar itu, dan Farid merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan gambar umum tentang Hinduisme. Ketika ia tiba di apartemen Nisa, wanita itu menyambutnya dengan sikap yang sama seperti minggu lalu, dingin dan singkat. Namun kali ini ia sengaja memperlambat gerakannya saat mendekati altar. Ia membersihkan area sekitarnya dengan hati-hati sambil mencoba mencari petunjuk lebih lanjut. Tidak ada simbol-simbol khas Hindu seperti Om atau gambar-gambar dewa-dewa lain di altar itu. Hanya patung hijau besar itu yang berdiri sendirian, dikelilingi lilin, dupa, dan bunga plastik. Bahkan tidak ada kalender atau buku-buku agama di sekitarnya. Farid akhirnya memberanikan diri untuk mengamati patung itu lebih dekat. Ia berjongkok di depan altar, matanya menyapu setiap detail patung itu. Telinga panjangnya yang menjuntai, hidungnya yang lebar dan aneh, senyum yang menyeringai yang terlihat lucu. Semua elemen itu membuatnya semakin yakin bahwa patung itu bukan dewa Hindu. Justru semakin ia memperhatikannya, semakin ia merasa bahwa patung ini mirip sekali dengan karakter dari sebuah film animasi populer, yaitu Shrek. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia pikirkan. Ia tahu bahwa Shrek adalah karakter fiktif dari film DreamWorks, cerita tentang seekor ogre hijau yang hidup di rawa-rawa. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyembah karakter seperti itu? Apakah Nisa tidak tahu? Atau justru apakah dia sengaja melakukannya sebagai bentuk protes terhadap agama? Farid merasa bingung dan sedikit cemas. Ia bertanya langsung kepada Nisa, tapi ia juga takut jika pertanyaannya akan dianggap kasar atau tidak sopan. Setelah selesai membersihkan apartemen, Farid meninggalkan tempat itu tanpa bicara apapun kepada Nisa. Namun malam itu ketika ia pulang ke rumahnya sendiri, ia tidak bisa berhenti memikirkan patung itu. Ia bahkan membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang dewa-dewa Hindu di internet, berharap menemukan sesuatu yang mirip dengan patung itu. Namun setelah berjam-jam mencari, ia tidak menemukan apapun yang cocok. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari gambar Shrek di Google. Begitu hasil pencarian muncul, jantungnya berdebar dengan kencang. Patung di altar Nisa benar-benar mirip dengan karakter Shrek dari film animasi itu. Farid merasa syok. Ia tidak tahu harus berbuat apa.
Di satu sisi ia merasa perlu memberitahu Nisa tentang hal ini karena mungkin dia tidak menyadarinya. Di sisi lain ia khawatir bahwa kebenaran ini akan membuat Nisa merasa malu atau marah. Ia tahu bahwa ini adalah situasi yang sulit dan ia harus memikirkan cara yang tepat untuk membicarakannya. Minggu berikutnya pun tiba. Farid merasa lebih gugup dari biasanya saat mendekati apartemen Nisa. Ia sudah memikirkan berbagai skenario tentang bagaimana ia akan membahas patung itu dengan Nisa. Namun semakin dekat ia dengan pintu apartemen, ia semakin bingung tentang memulai percakapan. Bagaimana caranya mengatakan kepada seseorang bahwa patung yang mereka anggap dewa selama bertahun-tahun ternyata adalah karakter fiktif dari sebuah film animasi. Ini bukan hanya masalah sensitivitas, ini juga soal bagaimana orang tersebut akan bereaksi. Ketika Nisa membukakan pintu, ekspresinya tetap datar seperti biasa dan berpesan kepada Farid agar cepat selesai mengerjakannya. Farid hanya bisa mengangguk meskipun Nisa sudah tidak melihatnya lagi. Setelah pintu tertutup, ia menghela napas panjang dan mulai bekerja. Farid mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tapi matanya terus tertuju pada altar itu. Akhirnya ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan, mengamati barang-barang pribadi Nisa dengan lebih teliti. Bukan karena ia ingin mengintip privasi wanita itu, tetapi karena ia berharap menemukan petunjuk tambahan yang bisa menjelaskan situasi ini. Mungkin ada buku, catatan, atau sesuatu yang bisa memberikan gambaran tentang bagaimana Nisa memandang keyakinannya. Ia mulai membersihkan rak buku di ruang tamu. Di sana ia menemukan beberapa novel tebal yang tampaknya jarang dibaca, beberapa majalah desain grafis, dan sebuah buku kecil tentang Hinduisme. Farid mengambil buku itu dengan hati-hati dan membuka halaman pertamanya. Isinya adalah penjelasan dasar tentang dewa Hindu, simbol suci, serta ritual ibadah. Namun tidak ada satupun gambar atau deskripsi yang mirip dengan patung Shrek di altar Nisa. Farid meletakkan buku itu kembali di tempatnya, merasa bingung. Jika Nisa telah membaca buku itu, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa patung itu bukanlah dewa Hindu? Setelah selesai membersihkan apartemen, Farid duduk sejenak di kursi kecil di sudut ruangan, memikirkan apa yang harus dilakukan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus diam. Jika benar-benar peduli pada Nisa, maka dia harus memberitahunya tentang kebenaran ini. Tapi bagaimana caranya? Akhirnya Farid memutuskan untuk mencoba mendekatkan dengan lembut. Saat Nisa kembali ke apartemen tepat setelah ia selesai bekerja, Farid memberanikan diri untuk berbicara dengan pelan sambil berdiri di dekat pintu dengan sikap yang sopan. Saat Farid memanggil, Nisa pun menoleh. Mungkin tampak sedikit terkejut karena Farid biasanya tidak bicara apapun. Farid perlahan-lahan mencoba untuk mengatur kata-katanya. "Maaf kalau saya lancang. Saya cuma penasaran, altar di sudut ruangan itu, patungnya dari mana ya, Kak?" Nisa tampak terkejut dengan pertanyaan itu, tapi kemudian wajahnya berubah menjadi ekspresi yang lebih tenang. "Oh, itu. Ini diberi teman saya beberapa tahun lalu. Katanya ini dewa Hindu yang bisa memberikan keberuntungan." Farid mengangguk, mencoba mempertahankan ekspresi netral. Kakak yakin bahwa itu adalah dewa Hindu?" Nisa terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, begitu katanya. Kenapa?" Farid merasa detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting, tapi ia juga tahu bahwa jika caranya salah, bisa membuat Nisa marah. Begini Kak, saya agak ragu dengan patung itu. Saya sudah lihat banyak gambar dewa Hindu, tapi patung ini agak aneh. Beda dari yang biasa saya lihat." Nisa menatap Farid dengan mata yang sedikit menyipit, seolah mencoba memahami maksudnya. "Aneh gimana maksud kamu?" tanyanya dengan nada suara sedikit lebih tajam. Farid menghela napas panjang, lalu berkata, "Kak, maaf saya tidak mau menyinggung perasaan kakak, tapi patung ini mirip sekali dengan karakter film animasi. Namanya adalah Shrek." Nisa langsung terdiam, matanya melebar, dan wajahnya berubah pucat. Ia menatap patung itu seolah baru pertama kali melihatnya. "Apa maksud kamu?" Farid kemudian merasa tegang, tapi ia tetap melanjutkan. "Jadi kemarin saya cari di internet Kak, patung ini sama persis dengan karakter Shrek di film animasi. Itu bukan dewa Hindu, tapi tokoh fiktif." Nisa tampak syok. Ia mundur selangkah, tangannya menutup mulutnya seperti mencoba menahan napas. Nisa terdiam lama,
Matanya masih tertuju pada patung Shrek di altar. Farid bisa melihat perasaan bercampur aduk di wajahnya. Syok, malu, dan kemarahan yang perlahan-lahan mulai muncul. Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat sunyi, seolah menandai ketegangan yang semakin memuncak. Aku tidak percaya ini. Bagaimana bisa aku salah selama ini? Kata Nisa, suaranya bergetar. Ia menghampiri altar dengan langkah gontai. Tangannya terulur untuk menyentuh patung itu, tapi kemudian ia ragu dan menarik kembali tangannya. Farid merasa semakin mencelos saat melihat reaksi Nisa. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang sulit bagi wanita itu, tapi ia juga tahu bahwa kebenaran harus diungkapkan. Kak, saya tahu ini pasti berat, tapi mungkin ini adalah kesempatan untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang kakak yakini. Nisa menoleh ke arah Farid, matanya penuh dengan pertanyaan dan keraguan. Kenapa kamu tidak bilang ini dari awal? Kenapa baru sekarang? Farid menghela napas panjang. Saya tidak yakin apakah ini benar sampai saya cek sendiri. Saya tidak mau langsung mengatakan sesuatu tanpa bukti. Lagi pula saya takut jika kakak ini marah atau tersinggung. Ini soal keyakinan kan? Saya tahu bahwa ini sensitif. Nisa tampak terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Ia duduk di tepi kursi dekat altar. Tangannya menutupi wajahnya. Tubuhnya terlihat gemetar, seperti sedang mencoba menahan air mata. Aku sudah 5 tahun melakukan ritual ini. Setiap hari, aku berdoa di depan patung ini. Aku percaya dia mendengarku. Aku percaya dia membantuku. Dan sekarang, ternyata dia hanya tokoh kartun. Farid mendekat perlahan, mencoba memberikan dukungan meski ia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk memberikan nasihat. Kak Nisa, mungkin ini adalah ujian. Mungkin ini adalah cara Tuhan menunjukkan sesuatu kepada kakak. Keyakinan itu penting, tapi kita juga harus yakin bahwa apa yang kita yakini itu benar. Kalau Kak Nisa mau, saya bisa membantu kakak untuk mencari tahu lebih banyak tentang agama Hindu. Atau, kalau kakak ingin mencari jalan lain, saya juga siap mendengarkan. Nisa menatap Farid dengan mata berkaca-kaca. Apa maksudmu dengan jalan lain? Farid ragu sejenak sebelum menjawab. Ia tahu bahwa ini adalah topik yang sangat sensitif, tapi ia merasa harus jujur. Saya seorang muslim, Kak. Saya percaya pada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam kita hanya menyembah Allah, tidak ada yang lain, tidak ada patung, tidak ada gambar, tidak ada perantara, hanya Allah. Jika Kanisa tertarik, saya bisa menjelaskan lebih banyak tentang Islam. Tapi tentu saja, ini semua tergantung pada kakak sendiri. Saya tidak akan memaksa. Minggu-minggu berikutnya menjadi masa transisi bagi Nisa. Setelah pengakuan yang mengejutkan itu, ia merasa seperti hidup dalam kabut kebingungan. Segala sesuatu yang selama ini ia yakini sebagai fondasi spiritualnya tiba-tiba runtuh begitu saja. Ritual harian yang biasa dilakukan di depan altar kini terasa kosong dan tanpa makna. Bahkan melihat patung Shrek yang dulu ia anggap sebagai dewa pemberi keberuntungan, sekarang hanya membuatnya merasa malu dan marah pada dirinya sendiri. Setelah pertemuannya dengan Farid, beberapa hari kemudian, Nisa memutuskan untuk mengambil langkah kecil. Ia mulai membaca artikel online tentang Islam, mencari tahu tentang ajaran-ajarannya dan membandingkannya dengan apa saja yang ia ketahui sebelumnya. Semakin ia membaca, semakin ia merasa tertarik. Konsep tauhid, keesaan Tuhan, terasa begitu masuk akal baginya. Ia juga mulai memahami bahwa Islam bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang hubungan langsung antara manusia dengan Allah. Namun ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya, patung tersebut. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengan patung itu. Apakah ia harus membuangnya, menyimpannya sebagai kenangan buruk, atau yang lainnya? Suatu pagi Farid datang ke apartemen Nisa seperti biasa. Saat ia masuk, ia melihat Nisa sedang duduk di depan altar, memandangi patung tersebut dengan ekspresi bingung. Farid pun kemudian berbicara kepada Nisa bahwa patung ini hanyalah benda mati, tidak ada kekuatan apapun di dalamnya. Dan Farid menyarankan untuk bisa menyimpannya sebagai pengingat bahwa dia sudah melewati fase ini, atau bisa membuangnya jika itu membuat dia merasa lebih baik. Setelah melepaskan patung Shrek, Nisa merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan. Ia telah mengambil langkah besar dengan membuang sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai pusat spiritualnya. Tetapi kini ia merasa kosong, tanpa arah.
Ruangan apartemennya terasa sunyi dari biasanya. Bahkan altar kecil yang dulu menjadi tempat ritualnya kini tampak seperti benda mati tanpa makna. Lilin yang pernah menyala setiap hari kini hanya tinggal sisa lilin bekas, dan aroma dupa yang dulu memenuhi ruangan telah hilang sepenuhnya. Namun bukan hanya ruangan fisiknya yang terasa hampa, hatinya pun demikian. Selama 5 tahun ia menjalani ritual itu dengan keyakinan penuh bahwa ia sedang berkomunikasi dengan dewa. Sekarang, ketika ia tahu bahwa semua itu hanya ilusi, ia mulai mempertanyakan segala sesuatu dalam hidupnya. Apakah pencarian spiritualnya selama ini sia-sia? Apakah ia benar-benar bisa menemukan Tuhan? Atau apakah Tuhan bahkan ada? Farid yang sekarang menjadi satu-satunya orang yang Nisa percayai untuk berbicara tentang hal-hal mendalam, mencoba membantu wanita itu melewati masa sulit ini. Setiap kali ia datang ke apartemen Nisa, mereka akan duduk bersama dan berbincang tentang apa saja. Farid tidak pernah memaksakan pandangannya, tetapi ia selalu memberikan jawaban dengan bijaksana ketika Nisa bertanya tentang Islam. Apa yang Nisa ceritakan, Farid mendengarkan dengan penuh perhatian dan berkata kepada Nisa bahwa kadang-kadang kita harus kehilangan sesuatu untuk menemukan sesuatu yang lebih besar, dan ini adalah bagian dari proses. Nisa mungkin merasa kosong sekarang, tapi itu karena ia sedang membersihkan diri dari hal-hal yang salah, dan ini adalah kesempatan baginya untuk menemukan sesuatu yang lebih nyata dan mendalam. Setelah perbincangannya yang mendalam dengan Farid, beberapa hari kemudian Nisa mulai lebih serius mempelajari Islam. Ia pun mulai membaca artikel-artikel online tentang ajaran dasar Islam, mendengar ceramah singkat di YouTube, dan bahkan mencoba memahami konsep sholat. Semua informasi ini membuatnya semakin tertarik meskipun ia masih merasa asing dengan banyak hal. Namun ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya, yaitu keyakinannya bahwa Tuhan itu satu. Konsep tauhid dalam Islam terasa begitu kuat dan logis, tapi ia masih belum sepenuhnya yakin. Bagaimana mungkin Tuhan hanya satu? Bukankah dunia ini begitu kompleks sehingga butuh banyak dewa untuk menjelaskan segala sesuatunya? Di minggu-minggu berikutnya menjadi titik balik bagi Nisa. Setelah melewati masa krisis identitas yang mendalam, ia mulai merasa ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, yaitu rasa ingin tahu yang semakin besar terhadap Islam. Ia tidak hanya membaca artikel atau menonton video dari YouTube. Kali ini, ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang ajaran Islam secara mendalam, bahkan membeli beberapa buku kecil tentang dasar-dasar agama tersebut. Farid tetap menjadi sosok yang selalu siap mendampinginya, memberikan penjelasan ketika Nisa memiliki pertanyaan, dan mendengarkan dengan sabar ketika wanita itu membagikan keraguannya. Namun perubahan ini tidak datang tanpa tantangan. Ada hari-hari ketika Nisa merasa frustasi karena banyak hal yang belum ia pahami. Misalnya, konsep sholat 5 waktu terasa begitu asing baginya. Ia terbiasa dengan ritual sederhana di depan altar, tapi sekarang ia harus belajar gerakan-gerakan spesifik, menghafal doa-doa dalam bahasa Arab, dan memahami makna di balik setiap kata yang diucapkan. Bagi Nisa ini seperti mempelajari bahasa baru sekaligus memahami filosofi hidup yang sama sekali berbeda. Suatu sore saat Farid datang ke apartemennya, Nisa tampak sedikit cemas. Aku mau belajar sholat, tapi aku merasa begitu sulit. Aku tidak tahu apakah aku melakukannya dengan benar, kata Nisa dengan sedikit cemas. Farid tersenyum lembut, lalu duduk di kursi di dekat Nisa. Sholat adalah ibadah yang membutuhkan waktu untuk dipelajari, Nisa. Tidak apa-apa jika kamu masih merasa kesulitan. Yang penting adalah niat Nisa untuk beribadah kepada Allah. Jika kamu melakukan sholat dengan hati yang tulus, meskipun ada kesalahan kecil, Allah pasti akan memahami. Selain belajar sholat, Nisa juga mulai tertarik pada nilai moral dalam Islam. Farid sering menjelaskan tentang pentingnya kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, termasuk Nabi Muhammad yang menjadi teladan bagi umat Islam. Semua ini membuat Nisa semakin tertarik karena ia melihat bahwa Islam bukan hanya tentang ritual ibadah, tetapi juga tentang cara hidup yang penuh dengan nilai positif. Namun ada satu hal yang membuat Nisa ragu, yaitu konsep keesaan Tuhan atau tauhid. Meskipun ia sudah mulai memahami bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta, ia masih merasa sulit untuk sepenuhnya melepaskan pandangan lamanya tentang dewa-dewa Hindu. Bagaimana mungkin satu Tuhan bisa menjelaskan segala kompleksitas dunia ini? Bagaimana mungkin satu Tuhan bisa menciptakan segala sesuatu dari awal hingga akhir?
Suatu pagi Nisa memutuskan untuk bertanya langsung kepada Farid tentang hal ini. Farid, aku masih belum sepenuhnya mengerti tentang tauhid. Bagaimana bisa satu Tuhan menciptakan segala sesuatu? Bukankah dunia ini begitu rumit? Farid tersenyum lalu menjawab dengan nada tenang. Dalam Islam, kita percaya bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, langit, bumi, manusia, dan seluruhnya, semua itu adalah hasil dari kehendaknya. Tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Jadi, meskipun dunia ini begitu kompleks, itu semua berasal dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nisa terdiam sejenak, mencerna perkataan Farid. Lalu ia bertanya lagi, tapi bagaimana kita bisa yakin bahwa dia ada? Bagaimana kita bisa yakin bahwa dia mendengar doa kita? Farid menatap Nisa dengan ekspresi bijaksana. Kita bisa melihat keberadaan Allah melalui ciptaannya. Lihatlah, langit yang begitu luas, bintang-bintang yang bersinar di malam hari, atau bahkan tubuh kita sendiri yang begitu rumit. Semua itu adalah bukti bahwa ada kekuatan besar yang menciptakan segalanya. Dan tentang doa, Allah itu Maha mendengar. Dia mendengar setiap doa, meskipun kadang jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi percayalah, Dia selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Nisa mulai mengangguk pelan, meskipun masih ada keraguan di matanya. Namun kali ini ia merasa lega. Ia mulai memahami bahwa Islam bukan hanya tentang aturan ibadah, tetapi juga tentang hubungan langsung antara manusia dengan Allah. Ia pun mulai merasa bahwa mungkin inilah jawaban yang selama ini ia cari. Beberapa hari kemudian, Nisa memutuskan untuk mencoba sholat lagi. Kali ini ia melakukannya dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak lagi terlalu khawatir tentang kesempurnaan gerakan atau doa yang ia ucapkan. Ia hanya fokus pada niatnya untuk berbicara langsung dengan Allah, untuk mencari kedamaian dalam hatinya. Minggu-minggu berikutnya menjadi masa yang penuh dengan perenungan bagi Nisa. Setiap hari ia merasa semakin dekat dengan Islam, meskipun masih ada keraguan kecil yang sesekali muncul di benaknya. Namun kali ini ia tidak lagi merasa takut atau cemas seperti sebelumnya. Ia mulai memahami bahwa mencari Tuhan adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu. Farid terus mendampinginya, memberikan penjelasan ketika ia memiliki pertanyaan, dan selalu mengingatkannya untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi orange kemerahan, Nisa duduk di kursi dekat jendela apartemennya. Ia sedang membaca buku kecil tentang Islam yang baru saja ia beli. Buku itu berisi penjelasan sederhana tentang rukun iman dan rukun Islam. Meskipun beberapa konsep masih terasa asing baginya, ia merasa ada sesuatu yang menarik dalam setiap halaman yang ia baca. Ada kedamaian yang ia rasakan ketika ia memahami bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta, bahwa Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan bahwa Dia selalu mendengar doa-doa hambanya. Farid datang ke apartemen Nisa seperti biasa, membawa tas alat kebersihan di satu tangan. Namun kali ini ia melihat sesuatu yang berbeda dalam ekspresi wajah Nisa. Wanita itu tampak lebih tenang, lebih yakin dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Kemudian Farid bertanya, "Ada apa, Nisa?" Nisa menoleh lalu tersenyum tipis. "Aku sudah memikirkan banyak hal akhir-akhir ini. Aku merasa aku ingin masuk Islam." Farid terkejut mendengarnya. Ia tidak menyangka bahwa Nisa akan mengambil keputusan sebesar itu dengan cepat. "Kamu yakin?" tanya Farid dengan hati-hati, suaranya penuh dengan kelembutan. Nisa mengangguk pelan, matanya menunjukkan keyakinan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Iya, aku yakin. Aku sudah mencari kebenaran selama bertahun-tahun, dan sekarang aku merasa bahwa inilah jawaban yang aku cari. Aku ingin menyembah Allah, bukan patung atau dewa lain. Aku ingin hidup dengan nilai yang diajarkan dalam Islam." Farid tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca karena haru. "Alhamdulillah, ini adalah langkah besar, Nisa. Tapi ingat, ini bukan akhir dari perjalanan. Ini adalah awal dari perjalanan baru." Nisa mengangguk, kali ini dengan senyum yang lebih lebar. "Aku tahu, aku juga tahu bahwa aku masih harus belajar banyak hal. Tapi aku siap, aku ingin memulai hidup baru." Farid duduk di kursi dekat dengan Nisa, lalu mulai menjelaskan apa yang harus dilakukan Nisa jika benar-benar ingin masuk Islam. "Nisa, untuk masuk Islam, kamu harus perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan hati yang tulus.
Dua kalimat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu saja, tidak ada ritual rumit atau persyaratan khusus. Nisa mendengarkan dengan serius, lalu mengangguk pelan. Aku siap untuk melakukannya, katanya dengan mantap. Namun Nisa juga tahu bahwa ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan gegabah. Ia meminta waktu beberapa hari untuk mempersiapkan diri secara mental dan spiritual. Selama beberapa hari itu ia terus membaca buku-buku tentang Islam, mendengarkan ceramah-ceramah singkat di YouTube, dan berbicara dengan Farid tentang apa yang harus ia lakukan setelah masuk Islam. Ia juga mulai memikirkan bagaimana cara menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslimah, mulai dari sholat 5 waktu hingga menjaga perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa hari kemudian Nisa merasa sudah siap. Ia memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Farid dan beberapa teman muslim lainnya yang Farid undang untuk menyaksikan momen penting ini. Ruangan apartemennya yang biasanya sunyi kini dipenuhi oleh suasana khidmat. Lilin-lilin kecil yang dulu ada di altar telah digantikan oleh lampu-lampu sederhana yang memberikan cahaya hangat. Di tengah ruangan, Nisa berdiri dengan tegak, hatinya penuh dengan ketulusan. Farid berdiri di depan Nisa, membimbingnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nisa menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat itu dengan suara jelas dan mantap. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Nisa merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ada ketenangan yang mendalam, seolah beban besar yang selama ini ia pikul telah hilang sepenuhnya. Ia merasa seperti sedang memulai hidup baru, hidup yang lebih bermakna dan penuh dengan harapan. Farid dan teman-teman tersenyum lebar, lalu mengucapkan selamat kepada Nisa. Selamat datang di dunia Islam, Nisa. Semoga Allah selalu membimbingmu di jalan yang benar. Nisa tersenyum, air mata bahagia mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang, tapi ia merasa siap untuk menghadapi tantangannya, apapun yang akan datang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti menemukan kedamaian sejati. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, hidupnya pun berubah secara drastis. Meskipun perubahan ini tidak terjadi dalam sekejap, karena ia masih harus belajar banyak hal tentang Islam. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia melihat dunia dan dirinya sendiri. Ia merasa seperti telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya, sebuah arah yang selama ini ia cari tanpa hasil. Namun ia juga sadar bahwa menjadi seorang muslimah bukan hanya soal mengucapkan syahadat atau menjalankan ritual ibadah. Ini adalah komitmen untuk menjalani kehidupan dengan nilai yang diajarkan oleh Allah. Farid tetap menjadi pendamping setia bagi Nisa dalam proses adaptasi ini. Ia tidak hanya membantu Nisa mempelajari tata cara sholat, puasa, dan ibadah lainnya, tetapi juga mengenalkannya pada nilai moral yang menjadi intisari dari Al-Quran dan ajaran Islam. Farid seringkali menceritakan kisah inspiratif dari Al-Quran dan hadis Nabi yang membuat Nisa semakin tertarik untuk memahami lebih dalam tentang agama barunya. Namun perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika Nisa merasa frustasi karena masih belum menguasai gerakan sholat atau lupa membaca doa tertentu. Ia juga masih merasa canggung saat berinteraksi dengan teman-teman muslim lainnya, terutama karena ia belum terbiasa dengan tradisi dan adab dalam Islam. Tapi Farid selalu ada di sana untuk memberikan dukungan dan nasihat yang bijak. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, Nisa. Islam itu luas dan kita semua butuh waktu untuk mempelajarinya. Yang penting adalah niatmu. Jika kamu melakukan sesuatu dengan hati yang tulus, Allah pasti akan memahami. Nisa mengangguk lalu tersenyum tipis. Aku tahu, aku hanya ingin melakukan semuanya dengan benar. Aku takut jika aku salah, itu akan membuatku merasa seperti aku belum cukup baik sebagai seorang muslimah. Farid menepuk bahu Nisa dengan lembut. Nisa, tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan orang yang sudah lama memeluk Islam pun pasti masih terus belajar. Yang penting adalah usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, jangan terlalu khawatir tentang kesempurnaan. Fokus saja pada langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan sekarang. Nisa merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia mulai memahami bahwa menjadi seorang muslimah bukan tentang mencapai kesempurnaan dalam segala hal, tapi tentang harus terus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Dengan pemikiran itu, ia mulai lebih santai dalam menjalani proses pembelajaran ini.
Ia tidak lagi merasa terbebani oleh ekspektasi diri sendiri, tapi justru merasa termotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Salah satu hal yang paling menantang bagi Nisa adalah menjaga konsistensi dalam ibadah sehari-hari. Sholat 5 waktu misalnya, awalnya terasa begitu asing baginya. Ia terbiasa dengan ritual sederhana di depan altar, tapi sekarang ia harus belajar gerakan-gerakan spesifik, menghafal doa dalam bahasa Arab, dan memahami makna di balik setiap kata yang diucapkan. Bagi Nisa, ini seperti mempelajari bahasa baru, sekaligus memahami filosofi hidup yang sama sekali berbeda. Namun semakin ia melakukannya, semakin ia merasa nyaman. Ia pun mulai menyadari bahwa sholat bukan hanya tentang gerakan fisik, tetapi juga tentang komunikasi langsung dengan Allah. Setiap kali ia ruku dan sujud, ia merasa seperti sedang menyerahkan semua beban hidupnya kepada Tuhan. Ada ketenangan yang ia rasakan setiap kali ia selesai sholat, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selain sholat, Nisa juga mulai mempelajari tentang puasa. Farid menjelaskan bahwa puasa adalah cara untuk melatih kesabaran, disiplin, dan rasa syukur. Meskipun awalnya ia merasa sulit untuk menahan lapar dan haus sepanjang hari, ia mulai memahami bahwa puasa bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga membersihkan hati dan pikiran dari hal-hal negatif. Aku belum pernah merasakan sesuatu seperti ini sebelumnya. Aku merasa seperti sedang membersihkan diriku dari dalam, kata Nisa kepada Farid. Farid tersenyum lembut. Itulah tujuan dari puasa, Nisa. Bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang membersihkan hati dan pikiran kita dari hal-hal buruk. Puasa mengajarkan kita untuk lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nisa mengangguk pelan, lalu tersenyum. Aku merasa seperti sedang menemukan kedamaian yang sejati, yang aku belum pernah merasakan sesuatu seperti ini sebelumnya. Selain belajar tentang ibadah, Nisa juga mulai lebih aktif berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ia yang dulu sangat jarang bersosialisasi, kini mulai membuka diri. Ia bahkan mulai menghadiri pengajian kecil-kecilan yang diadakan oleh teman-teman Muslim Farid. Di sana ia bertemu dengan orang-orang yang ramah dan mendukung, yang membuatnya merasa lebih nyaman sebagai seorang muslimah baru. Beberapa minggu setelah masuk Islam, Nisa merasakan perubahan yang semakin nyata dalam dirinya. Bukan hanya soal ritual ibadah seperti sholat dan puasa, tetapi juga tentang cara ia memandang dunia dan orang-orang di sekitarnya. Ia juga mulai melihat kehidupan dengan lensa baru, lensa yang lebih penuh dengan rasa syukur, kesabaran, dan kasih sayang. Islam bukan lagi sekedar agama yang ia pelajari, tetapi menjadi bagian integral dalam hidupnya. Setiap hari ia merasa ada sesuatu yang tumbuh di dalam hatinya, yaitu rasa kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun proses ini tidak selalu berjalan mulus. Ada waktu-waktu di mana dia merasa lelah karena masih belum bisa sepenuhnya menguasai banyak hal dalam Islam. Misalnya membaca Al-Quran dalam bahasa Arab adalah tantangan yang besar baginya. Ia terbiasa dengan huruf Latin, jadi membaca tulisan Arab terasa seperti belajar alfabet baru. Awalnya ia merasa canggung dan seringkali salah dalam melafalkan ayat suci. Namun Farid selalu ada untuk membimbingnya dengan sabar. Ia pun mencoba membaca ayat tersebut lagi. Suaranya masih terdengar ragu, tapi ia bisa melafalkan beberapa kata dengan baik daripada sebelumnya. Setelah selesai, ia tersenyum tipis, meskipun matanya masih menunjukkan keraguan. Farid, aku tahu aku harus belajar, tapi kadang-kadang aku merasa seperti aku tidak cukup baik. Farid tersenyum lembut, lalu meletakkan tangannya di atas bahu Nisa. Nisa, tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan ulama besar sekalipun harus terus belajar sepanjang hidup mereka. Yang penting adalah usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Nisa merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia mulai memahami bahwa menjadi seorang muslimah bukan tentang mencapai kesempurnaan dalam segala hal, tetapi tentang harus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Dengan pemikiran itu, ia mulai lebih santai dalam menjalani proses pembelajaran ini. Selain membaca Al-Quran, Nisa juga mulai tertarik pada nilai moral dalam Islam. Farid seringkali menjelaskan tentang pentingnya kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menceritakan kisah-kisah para nabi, terutama kisah Nabi Muhammad yang telah menjadi teladan bagi umat Islam. Semua itu membuat Nisa semakin mencintai Islam karena ia melihat bahwa Islam bukan hanya tentang ritual ibadah, tapi juga tentang cara hidup yang penuh dengan nilai positif. Ada salah satu momen yang paling berkesan bagi Nisa saat ia belajar Islam.
yaitu ketika ia pertama kali menghadiri pengajian tersebut. Saat itu ia merasa gugup karena takut jika ia tidak bisa mengikuti diskusi atau melakukan sesuatu yang salah. Namun, semua orang menyambutnya dengan hangat, memberikan dukungan tanpa menghakimi. Ada seorang wanita bernama Aisyah yang menjadi sahabat baru Nisa. Aisyah adalah seorang muslimah muda yang ramah dan sabar, yang selalu siap membantu Nisa memahami ajaran Islam dengan cara yang mudah dipahami. Dengan adanya dukungan dari Farid, Aisyah dan teman-teman lainnya, Nisa merasa seperti sedang menemukan keluarga baru. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam perjalanan spiritualnya. Sebaliknya, ia merasa seperti sedang berada di tengah komunitas yang penuh dengan kasih sayang dan kehangatan. Beberapa minggu setelah masuk Islam, Nisa merasa seperti sedang berada di titik balik dalam kehidupnya. Setiap hari ia merasakan perubahan yang semakin nyata, bukan hanya dalam hal ia menjalani ibadah, tetapi juga dalam hal ia memandang diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Ia mulai melihat kehidupan sebagai sebuah perjalanan spiritual yang penuh makna, bukan dari sekedar rutinitas kosong tanpa tujuan. Namun ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya, yaitu tentang hubungan dengan keluarganya. Nisa tahu bahwa ia tidak bisa terus menyembunyikan perubahan besar ini. Selama bertahun-tahun, hubungannya dengan ibunya tidak selalu dekat, karena mereka tinggal di kota yang berbeda dan jarang berkomunikasi. Namun Nisa merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberitahu ibunya tentang keputusannya untuk masuk Islam. Suatu sore setelah sholat asar, Nisa duduk di kursi dekat jendela apartemennya, memandangi langit yang mulai berubah menjadi orange lembut. Ia memegang ponselnya, ragu-ragu apakah harus menelpon ibunya sekarang atau menundanya lagi. Farid, yang kebetulan datang untuk membersihkan apartemen, melihat keraguan di wajah Nisa. "Farid, aku ingin memberitahu ibuku tentang keputusanku yang sudah masuk Islam. Tapi aku takut jika dia tidak akan mengerti." "Nisa, ini adalah keputusan besar dalam hidup kamu. Tentu saja memberitahu keluarga itu penting, tapi kamu harus siap menghadapi reaksi mereka. Yang penting adalah niat. Jika kamu memberitahunya dengan hati yang tulus dan penuh kesabaran, insya Allah ibu kamu pasti akan memahami." "Aku tahu Farid, aku hanya takut jika dia akan marah atau kecewa." "Nisa, tidak ada yang bisa memprediksi reaksi orang lain. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah berbicara dengan hati yang tulus dan menjelaskan alasan di balik keputusan kamu. Jika ibumu melihat ketulusan dalam hati kamu, insya Allah dia akan memahami." Setelah beberapa saat berpikir, Nisa akhirnya memutuskan untuk menelpon ibunya. Ia menekan nomor ibunya dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu menunggu panggilan tersambung. Setelah beberapa detik, suara ibunya terdengar di ujung telepon. Nisa menarik napas panjang, lalu mulai berbicara dengan nada yang tenang. "Bu, aku ingin memberitahumu sesuatu. Ini adalah keputusan besar dalam hidupku, dan aku merasa ini adalah saat yang tepat untuk memberitahumu. Aku sudah memutuskan untuk masuk Islam, Bu. Aku merasa inilah jalan yang benar untukku." Ada keheningan di ujung telepon selama beberapa detik. Nisa bisa mendengar napas ibunya yang terdengar sedikit berat. Lalu ibunya akhirnya berbicara. Suaranya terdengar bingung, namun tidak marah. "Islam? Kenapa tiba-tiba kamu memutuskan ini, Nisa?" Nisa menjelaskan dengan sabar, menceritakan perjalanan spiritual ini. Bagaimana ia pernah salah paham tentang patung Shrek, bagaimana ia mulai mempelajari Islam dengan bantuan Farid, dan bagaimana ia akhirnya menemukan kedamaian dalam ajaran Islam. Ia berbicara dengan hati yang tulus, mencoba menjelaskan bahwa ini bukan keputusan yang diambil dengan gegabah, tapi hasil dari pencarian panjang akan kebenaran. Ibu Nisa mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun terdengar sedikit ragu di awal. Namun ketika Nisa selesai berbicara, ibunya menghela napas panjang, lalu berkata dengan lembut, "Nisa, ibu tidak tahu banyak tentang Islam, tapi jika ini membuatmu bahagia dan damai, maka ibu akan mendukungmu. Ibu hanya ingin kamu bahagia, nak." "Terima kasih ibu, aku sangat bersyukur atas dukunganmu." Nisa merasa lega mendengar kata-kata itu. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Setelah percakapan itu, Nisa merasa seperti beban besar telah hilang dari pundaknya. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari tantangan, karena mungkin masih ada orang-orang lain dalam hidupnya yang akan bereaksi berbeda. Namun ia merasa lebih siap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan datang, karena ia tahu bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar.